semua, kembali lagi ke channel X Sumandak di Australia. Apa kabar kamu semua? Harap kita semua sentiasa di dalam keadaan sihat walau dimanapun kita berada. Jadi terima kasih karena terus bersama channel X Sumandak di Australia. Jadi hari ini topik X Sumandak adalah mengenai cara buat visitor visa menggunakan email account. Jadi sesiapa yang belum lagi buat email account, kamu boleh tengok di dalam video X Mandak mengenai cara buat email account di dalam channel X Mandak. Dan hari ini adalah X Mandak akan ajar cara untuk apply visitor visa menggunakan email account. Jadi saksikan sampai habis ya. Oke, hari ini kita akan buat tourist visa menggunakan email account ya. Tourist visa ini adalah subclass 600. Tourist visa ini adalah visitor visa, yaitu subclass 600. Jadi kita sudah buat email account dahulu. Saya sudah ajar macam mana cara membuat email account. Jadi hari ini kita login dia dan kita akan buat tourist visa. Jadi di sini di dalam laman web nih, di sini ada tertulis new application. Kita akan klik ini, jadi akan keluar senilai visa-visa dia ya. Ini adalah semua visa-visa yang kamu dapat apply menggunakan email account. Jadi dia ada labor agreement, family, citizenship, refugee and humanitarian. Ini adalah visa yang protection visa, yaitu visa pelindungan yang ada saya ulas dahulu, yang kebiasaan orang Asia guna di sini. Dan jadi skill visa adalah skill visa mengenai kerja-kerja yang punya skill di sinilah. Jadi apa yang saya buat hari ini adalah ini visitor visa. Jadi saya tidak akan ulas semua ini satu persatu. Jadi kalau kamu mau pergi ke sini menggunakan working holiday visa, ini adalah kamu punya tempat juga. Dia ada tertulis ini working holiday maker. Maafkan saya. Jadi tanpa membuang masa kita buat ini visitor visa. Jadi, dia ada 19 part ya. 19 bahagian yang perlu kita buat. Jadi saya akan ada bahagian yang saya akan skip sebab saya tidak mau video ini terlampau panjang dan kamu berasa bosan dengan mendengar apa yang saya cakap. Jadi saya akan tunjuk serba sedikit macam mana cara buat dia. Jadi ini adalah langkah pertama dia. Jadi kita klik ini, kita next. Jadi current location, seperti biasa, lokasi kamu, kalau kamu berada di luar Australia, kamu tulislah outside Australia, terus yes di sini. Jadi kita akan tulis di sini current location. Kalau kamu di Singapura, kamu tulis Singapura. Kalau kamu di Indonesia, Indonesia. Dan kalau di Malaysia, Malaysia lah, atau sewaktu dengannya. Jadi legal status, apa kamu punya status di sana, sama ada kamu citizen atau permanent resident atau apa-apalah. Jadi di sini saya tulis citizen, penduduk tetap. Jadi jadi purpose of stay, apakah tujuan kamu di sini? Kamu tulislah apa? Kalau kamu datang ke sini untuk tujuan bisnis, kamu tulislah business visitor stream. Untuk meeting, conference ataupun apa-apalah kamu buat di sini. Atau frequent traveler stream, sponsor family stream. Kalau kamu kena sponsor oleh family kamu sini, ada family kamu di sini. Ataupun ini tower stream. Ini adalah yang kita akan klik lah kalau kamu pergi sini untuk melancong atau melawat keluarga atau kawan-kawan di sini. Ini adalah yang perlu kamu tik kalau kamu mau datang ke sini untuk melancong atau untuk melawat keluarga atau kawan-kawan kamu di sinilah. Jadi dia bilang di sini peringatan, once the applicant has been lodged, the stream cannot be changed. For more information on each stream, click on the help icon above. Dia bilang. Jadi setelah kamu punya permohonan ini di submit, dihantar, dia tidak boleh diubah lagi ya. Jadi kamu hati-hati mengisi semua semua part ini. Oke. Jadi list all reason for visiting Australia. Jadi ini application ini saya buat untuk saya punya anak buah yang datang ke sini dan juga adik saya. Jadi saya akan buat di sini untuk tourism.
Terus tambah lagi untuk visit family. Jadi sebab saya ada di sini kan. Jadi is this application being lodged as part of group of the application? Dia bilang. Jadi kalau kamu datang ke sini bersama dengan kamu punya istri ataupun kamu punya anak-anak ataupun sesiapa keluarga kamu, saudara atau kawan-kawan kamu mau buat dalam satu nih boleh juga, tapi kos dia asing-asing ya. Nah, dia akan select group di sini, dia suruh kasih tau lah. Jadi kalau tidak kita cancel, kita kasih no. Jadi special category of entry is the applicant traveling as a representative of foreign government or traveling on union's nationalized person. Ini tidak kaitan dengan kita akan tulis no sajalah. COVID-19 related travel restriction. Did the applicant hold a previous visitor visa that was impacted by COVID-19 related travel restriction? Adakah kamu disekat dengan menggunakan visa visitor yang lain? Maksud dia, saya pun kurang pasti, tapi kita akan tulis no saja di sini. Next, kita kasih next. Jadi ini adalah part 3. Jadi di sini dia bilang applicant information entering name incorrectly may result in denial of permission to board on aircraft to Australia or result in delay in border processing on arrival to Australia, even if the applicant has been granted a visa. Jadi maksud dia secara ringkas, kalau nama kamu silap kamu tulis di sini. Kalau kamu silap tulis nama kamu di sini, jadi itu akan menyebabkan masalah semasa kamu berada di border nanti. Jadi hati-hati untuk isi ini borang, sebab nanti walaupun kamu punya visa sudah karena lulus, tapi kalau dong cek di border sini lain dengan apa yang tertulis di paspor kamu atau kad pengenalan kamu, kamu tidak akan dibenarkan masuk ke sinilah. Jadi hati-hati untuk mengisi ini. Apa yang tertulis di paspor kamu itulah yang kamu isi di sini dan double check sentiasa ya. Jadi given family name itu adalah nama bapak kamu. Jadi di sini kita tulislah. Oke, jadi given name. Kalau kamu ada binti atau bin, kamu tulis di sini family name ya. Jadi sini oke, date of birth, tarik lahir kamu. Passport number, macam biasa lah. Jadi country of passport, tulislah di mana kamu berada sekarang, sama ada di Malaysia ataupun di Indonesia ataupun di mana-mana lah kamu berada. Jadi Malaysia. National of passport, kita tulis di Malaysia juga. Date of issue, jadi semua ini ada di dalam kamu punya pasport ya, jadi kamu isi saja. Jadi tarik tamat, ada semua di dalam kamu punya pasport ya. Jadi place of issue semuanya ini kamu boleh cek di muka depan paspor kamu. Oke. Di sini dia bilang it's strongly recommended that the passport be valid for at least 6 months. Jadi kamu kalau kamu punya paspor tuh kamu mestilah dia punya tarik expired tuh lambat sedikit, kurang lebih daripada 6 bulan, macam 1 tahun 2 tahun begitulah, atau lagi lama lagi bagus. National identity card. Does the applicant have national identity card? Maksudnya kad pengenalan kamu. Oke, jadi di sini national identity card kita letak kita punya kad pengenalan lah, nomor kad pengenalan. Jadi tulis
sama seperti di dalam kartu kenalan kamu. Kalau ada bin atau binti, kamu buat bin siapa nama bapak kamu, dan kalau tidak, teruskan saja. Jadi ini semacam biasa nama kita punya negara. Oke. Jadi is the applicant a Pacific Australia card holder? Kita tulis no. Place of birth, tempat kamu lahir. Country of birth, Malaysia. Kalau kami di Sabah. Ini kamu punya status, ada kamu sudah berkahwin atau belum, atau never been married kalau masih bujang. Other names spelling, is the applicant currently or have there ever been known by other names? Kalau kamu tidak nama lain, kamu klik no. Citizenship, is this applicant a citizen of the selected country of passport Malaysia? Jadi kamu tulis yes, tulis no. Previous travel to Australia, has this applicant previously travel to Australia? Apa dia bilang? Jadi kamu pernah pergi ke Australia atau tidak? Kamu itu dari kamu saja. Tapi kalau kamu belum pernah, klik no. Ini no. Kalau first time nih, kita semua klik no lah. Grant number, is this applicant have Australia visa grant number? Jadi ini tidak apply ya. Ada passport atau dokumen for travel. Jadi does the applicant have or any other passport or document for travel? Jadi ada apa-apa? Kamu ada paspor lain selain Malaysia ataupun dokumen lain untuk kamu travel atau tidak? Kalau tidak, tulislah no. Ada identity document, does this applicant have other identity document? Jadi ini kita klik no. Jadi has the applicant undertake a health examination for an Australia visa in the last 12 months? Jadi kalau kamu ada buat pemeriksaan kesehatan dalam masa 12 bulan yang lalu untuk pergi ke Australia, kamu tulislah yes. Kalau tidak, kita klik no. Jadi kita next. Jadi kamu double check sama ada kamu punya spelling itu betul atau tidak, supaya kamu tidak kamu tidak ada masalah kalau sudah sampai di sini. Jadi ini nama paspor kamu cek betul-betul, atau nama kamu punya spelling nama tuh betul atau tidak. Jadi selepas kamu yakin, kamu kliklah yes. Jadi traveling companion, each person traveling to Australia must submit a separate visitor visa application. This includes children and other family members. Listing a person name on this page does not mean that person has applied for a visa. Jadi kalau kamu mau datang bersama dengan kamu punya suami, atau kamu punya istri, ataupun kamu punya anak-anak, kamu boleh list di dalam ni application, tetapi mereka juga mesti apply benda yang sama. Jadi maksudnya dia tidak otomatis kalau kamu kasih list di sini otomatis dapat visa bersama. Jadi itulah. Jadi kita tulis no, terus kita next. Then now country of residence, usual country of residence. Jadi di sini kita tulis Malaysia. Department office, the applicant may be required to attend an Australia government office for an interview, which is the closest office of the applicant current location. Jadi mungkin kamu akan diinterview untuk datang ke sini, kemungkinan lah, tapi kita tak tahu, cuma kita kasih list saja di mana tempat yang berhampiran lah. Jadi kalau di Malaysia, di Kuala Lumpur lah tempat dia yang paling dekat. Jadi residential address, not that state address is required. Jadi ini adalah alamat surat menyurat kamu, dan juga ini nombor telepon kamu. Kamu list lah apa nombor telepon kamu. Jadi is this the postal address same as the residential address? Jadi adakah sama dengan tempat tinggal kamu? Kita kasih yes sahaja. Dan ini adalah email kamu. Kamu klik next. Jadi di sini transaction reference number. Di sini dia akan bagi transaction reference numbers ya. Ini adalah sangat penting kalau kamu mau cek sama
immigration progress apa progress visa kamu boleh email mereka menggunakan transaction reference number ini. Jadi authorized recipient, does the applicant authorize another person to receive written correspondence to their behalf? This authorizes the department to send the authorized person all written correspondence that would otherwise be sent directly to the applicant. Jadi kalau ini sama ada kalau maafkan saya, sama ada kalau kamu mau agent kamu yang mengurus ini, kamu tulis yes, atau legal practitioner atau other person. Tapi kalau kamu yang apply ini sendiri, kita hanya klik no. Jadi electronic communication, the department prefer to communicate electronically as they provide faster method of communication. Maafkan saya. Jadi ini adalah alamat address yang akan diberi maklumat sekiranya ada apa-apa. Jadi sini adalah ada punya peringatan, the holder of this email address may be receive a verification email from the department if the address has not been verified. If the address holder receive a verification email, they should click on the link to verify the address before the application is submitted. Jadi maksud dari sini, kalau dia memerlukan info tambahan untuk di-verify, untuk disahkan, mereka akan hantar kamu email untuk pengesahan lah. Jadi di sini, does the applicant have any member of the unit family not traveling to Australia who are not citizen? Kita klik no saja. Jadi purpose period of stay. Purpose period of stay. Does the applicant intend to enter Australia on more than one occasion? Sini kita tulis no sahaja. How long does the applicant plan to stay in Australia? Jadi kita akan tulis up to 3 months. Jadi kalau ini untuk informasi kamu, kalau visitor visa ini kamu boleh stay di sini sampai 6 bulan ya. Paling maksimum 12 bulan. Jadi di sini saya akan tulis dalam bulan April, sebab kita tidak tahu kan bila. Jadi disebabkan saya mohon ini untuk saya punya anak buah, jadi saya akan buat dia dalam 1 hari bulan Agustus. Well, study well in Australia. Will the applicant undertake a course of study in Australia? Jadi kalau kamu belajar di sini, kamu kliklah yes. Tapi kalau tidak mau belajar, kamu kliklah no. Relative friend or contact in Australia. Will the applicant visit any relative friend or contact while in Australia? Kalau kamu ada saudara mara di sini, kamu kliklah yes. Jadi di sini saya akan add nama saya di sini. Oke, jadi kalau kamu tidak, kamu hanya klik no lah di sini. Kita next. Jadi visa applicant current overseas employment, current employment detail. Kalau kamu bekerja, kamu tulislah employed. Kalau kamu kerja sendiri, kamu cakap ini, kamu tulis self employed. Tapi kalau kamu pengangguran, kamu tulis type inilah. Jadi kalau kamu sudah besar ini, dan ini adalah saya punya anak buah. Funding, jadi di sini financial support nih, macam mana kamu cara kamu punya kehidupan semasa kamu berada di Australia. Jadi kita akan tulis ini self funded. Jadi macam mana kamu akan gaya diri kamu sendiri semasa kamu berada di sini. Jadi kalau kamu menggunakan pocket money, kamu tulislah pocket money. Ataupun kamu punya ATM atau debit card atau credit card, apa-apalah di sini kamu list ya. Jadi di sini dia akan minta health declaration untuk kamu. Jadi kebanyakan di sini kita akan type no sahajalah. In the last 5 years, has applicant visit or live outside their country or passport for more than 3 consecutive months? Dia bilang.
do not include time spent in Australia. Jadi kita klik no lah. Does any applicant intend to enter hospital? No. Kalau kamu mau pergi ke hospital atau tidak ke Australia, this is no juga. Has any applicant have ever or currently have tuberculosis? Ini adalah berkaitan dengan kesehatan kamu. Adakah kamu punya sakit apa-apa yang kritikal yang memerlukan kamu pergi ke hospital atau tidak? Jadi kalau kamu ada di sini kalau ada tersenarai di sini yang berkaitan dengan kamu akan klik yes lah. Kalau tidak, kamu klik no. Jadi, during their purpose visit to Australia, does any applicant expect to incur medical costs or require treatment or medical follow-up for? Jadi ini adalah list dia. Mental blood disorder, cancer, heart disease, hepatitis, HIV infection, kidney disease, mental illness, pregnancy, respiratory disease that require hospital admission or oxygen therapy or other. Kalau kamu tidak tersenarai di dalam sini, kita akan klik no sahajalah. Jadi ini untuk kamu punya perwataan ataupun personality declaration. Jadi ini mengenai kamu punya rekod jenayah semasa kamu berada di negara kamu. Sekiranya kamu terlibat dalam semua yang tertulis di sini. Jadi kalau tidak, kita akan klik no sahaja. Ini untuk memastikan kamu tidak rekod jenayah semasa berada di negara kamu. Jadi saya akan buat ini singkat sebab dia sudah memakan masa yang lama. Jadi kamu double check sekali lagi, sekiranya kamu ada terlibat dengan apa-apa yang tersenarai di sini, kamu akan klik yes lah. Jadi kita kasih next. Visa history. Has the applicant had or does the applicant currently hold a visa Australia or other country? Adakah kamu memegang visa dari Australia ataupun negara lain? Jadi kalau kamu tidak, masih lagi first time, kamu klik no. Has the applicant have ever been Australia or other country that not complied with visa condition or depart outside their authorized period of stay? Jadi maksudnya di sini, adakah kamu pernah pergi ke Australia atau pernah berada di Australia ataupun di negara lain yang kamu stay? Jadi kita cakap no. Ini pun kita cakap no sekiranya kamu pertama kali lah. Jadi ini adalah deklarasi dia. Jadi kamu klik yes. Have you read understood the information provided in this applicant? Adakah kamu membagi maklumat yang penting ataupun yang tepat, yang komplit ataupun yang tepat di dalam permohonan ini, dia bilang. Jadi ini kamu memahami sekiranya kamu memberi maklumat yang salah, kamu akan dikenakan kitakan ataupun kamu akan direfuse visa kamu, atau tidak dapat di-granted atau tidak dapat diluluskanlah visa kamu. Jadi memahami bahwa the command are found to be prudent or implement to be incorrect after the visa may be cancelled. Jadi kalau kamu bagi maklumat yang salah atau tidak betul, kamu kemungkinan akan di-cancel visa lah. Jadi kita klik yes. Ini pun kita klik yes, 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 yes. Jadi ini maksudnya agree to leave Australia on or before the expire of the period of stay of the visa. Jadi sebelum tamat visa kamu pelancong ini, sebelum tamat visa Oke, jadi sekian saja. Jadi ini adalah akhir dia. Jadi di sini kita boleh nampak dia punya charge adalah $145 ya. Jadi ini adalah payment method untuk kamu sekiranya kamu bayar menggunakan debit card ataupun PayPal atau Union Pay atau BPay. Ini adalah Australian Bank account only lah. Jadi sesudah kamu membuat bayaran ini, barulah kamu punya permohonan ini telah dihantar. Jadi kamu hanya menunggu apakah hasil daripada permohonan kamu. Jadi sekian sahaja video saya untuk kali ini. Jadi demikianlah tadi sebentar tadi mengenai cara buat visitor visa menggunakan IMI account. Dia ada 19 bahagian dan semuanya itu perlu dijawab dan perlu ada dokumen juga. Dan
cost dia untuk buat ini visa adalah $145. Jadi dalam Malaysia, ringgit Malaysia adalah 450 hingga ke 500 macam itulah. Jadi sekiranya kamu tidak berjaya apply ETA, kamu boleh buat ini untuk second option kamu lah untuk datang ke sini. Jadi sesiapa kamu yang ada keluarga di sini atau kawan-kawan di sini, kamu boleh minta dong punya alamat untuk datang ke sini sebagai contoh untuk melawat kawan-kawan atau keluarga lah atau saudara mara macam tu. Jadi ada video, ada part-part yang Exmendag terpaksa cepatkan ataupun tidak kasih tengok sebab terlampau panjang video ini. Sekiranya saya kasih ulas dari pertama hingga ke bahagian yang terakhir sebab dia ada 19 bahagian untuk dijawabkan. Jadi semoga video ini bermanfaat untuk kamu yang masih berada di Malaysia atau di Indonesia atau dimanapun kamu berada. Oke. Sampai berjumpa ke video yang akan datang, yaitu saya akan tunjuk cara untuk daftar TransferWise. Oke, bye.